Penjelasan terjemahan ayat Al-Quran yang berisi kata dalam tanda kurung. Dipublikasikan oleh Al-Masum. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Qs. Ali Imran 3 ayat 80. Mengapa banyak terjemahan ayat Al-Quran yang berisi kata dalam tanda kurung? Kalimat itu tidak lepas dari konteks. Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata yang di dalam kurung jelas tak ada dalam kalimat aslinya. Lalu dari mana kata yang ada di tanda kurung itu? Dari konteksnya. Bahkan sebenarnya kata mereka pun sebenarnya tak ada. Lalu dari mana kata mereka di situ? Kalau pernah belajar bahasa Spanyol, pasti tahu bahwa dalam bahasa itu, kata kerja bisa berubah sesuai siapa yang mengucapkan. Nah, begitu juga bahasa Arab kata kerja, fiil, juga bisa berubah. Salah satunya dipengaruhi subjek. Jadi, kata di dalam kurung itu biasanya sudah tersirat dari tata bahasa Arab. Kalau diterjemahkan mentah-mentah, justru malah jadi aneh untuk orang Indonesia. Dalam ayat ini kekeliruan agama sebelum risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ada malaikat yang dianggap Tuhan. Sebagaimana orang-orang Sabi'in menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan dan orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab dahulu sudah menyembah berbagai pemujaan-pemujaan yang aneh. Pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam ada yang menyembah malaikat sebagai Tuhan. Bangsa Arab dahulu ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Dalam Al-Quran, semua jelas, tegas, keras, kepada Yahudi dan Nasrani, dan betul adanya, seperti ada agama yang menganggap malaikat sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran sepertinya tidak dikenal toleransi yang ada. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Qs. Al-Kafirun 109, ayat 6. Semoga kita istiqomah memegang konsep tauhid, mendapatkan kemenangan di dunia dan tempat kembali berupa surga.